Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Agnes Sampeluku dengan nomor induk mahasiswa 19651014. Saya dari kelas 7A Akuntansi Manajerial. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil kerja saya yang berjudul Manajemen Berdasarkan Aktivitas atau dapat disingkat ABM. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan manajemen berdasarkan aktivitas atau ABM. Nah, apa sih pengertian dari manajemen berdasarkan aktivitas ini? Manajemen berdasarkan aktivitas atau activity based management merupakan pendekatan terpadu dan menyeluruh yang membuat perhatian manajemen terpusat pada aktivitas yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan nilai pelanggan dan laba yang diperoleh karena memberikan nilai tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan ABM memiliki dua dimensi, yaitu yang pertama, dimensi biaya, yang dimana memberikan informasi biaya mengenai sumber daya, produk dan pelanggan, dan biaya-biaya lain yang diperlukan. Sedangkan dimensi proses, yaitu memberikan informasi tentang aktivitas apa saja yang dilakukan, mengapa aktivitas itu dilakukan, dan seberapa baik dilakukan. Dimensi inilah yang memberikan kemampuan untuk melakukan dan mengukur perbaikan berkelanjutan. Berikut gambar dari model ABM 2 dimensi. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam analisis nilai proses memutuskan pada 1. Analisis bergerak, yang dimana usaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab utama aktivitas. Misalnya, suatu analisis mungkin mengungkapkan penyebab utama dari biaya pemindahan bahan atau tata letak pabrik. Yang kedua, ada analisis aktivitas, yang dimana sini menjelaskan merupakan proses identifikasi, penjabaran, dan evaluasi aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Nah, analisis aktivitas ini tidak akan menghasilkan 4 hal. Yang pertama, aktivitas apa yang dilakukan. Yang kedua, berapa banyak orang yang melakukan aktivitas. Yang ketiga, waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan aktivitas. Dan yang keempat, menentukan nilai aktivitas bagi organisasi, termasuk rekomendasi untuk memilih dan mempertahankan aktivitas bernilai tambah. Selanjutnya kita masuk ke analisis aktivitas mengurangi biaya dengan 4 cara. Yang pertama, eliminasi aktivitas, memfokuskan kepada aktivitas tidak bernilai tambah. Yang kedua, pemilihan aktivitas, pemilihan di antara berbagai jenis aktivitas yang berasal dari strategi bersaing. Dan yang ketiga, pengurangan aktivitas dapat menurunkan waktu dan sumber daya yang diperlukan oleh aktivitas. Yang keempat, pembagian aktivitas meningkatkan efisiensi dan aktivitas yang diperlukan dengan menggunakan skala ekonomis. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan pengukuran kinerja. Ukuran kinerja aktivitas berpusat pada 3 dimensi utama, yaitu 1. Efisiensi, berfokus pada hubungan antara masukan aktivitas dan keluaran aktivitas. Yang kedua, kualitas, berhubungan dengan pelaksanaan aktivitas yang benar pada saat pertama dilakukan. Yang ketiga, waktu. Waktu yang lebih lama berarti lebih banyak konsumsi sumber daya dan kekurangmampuan untuk bereaksi terhadap permintaan pelanggan. Ukuran kinerja waktu cenderung bukan merupakan ukuran keuangan, sedangkan ukuran efisiensi dan ukuran kualitas merupakan ukuran keuangan dan non-keuangan. Baik, selanjutnya kita masuk ke penjelasan ukuran keuangan bagi kinerja aktivitas. Nah, ukuran keuangan dari efisiensi menjadikan manajer mampu mengidentifikasi nilai uang dari potensi perbaikan dan perbaikan yang dicapai, laporan biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah, kecenderungan biaya, benchmarking anggaran, fleksibel aktivitas, dan anggaran siklus hidup merupakan contoh keuangan dan efisiensi kerja. Baik, sekian dari hasil presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.